Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, seluruh siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Badau. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mulok, yaitu muatan lokal seni kriya. Nah, pada kesempatan pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan ataupun memaparkan tentang seni kriya, yaitu tentang pengertiannya, sejarahnya, jenis-jenisnya ataupun tekniknya. Bapak harap kalian tetap semangat untuk belajar dimanapun, kapanpun kalian berada. Oke, baiklah kita langsung. Bapak akan membuka materi kita, yaitu berupa slide presentasi, dan kalian tetap harus menyimak apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Nah, apa itu seni kriya? Coba kalian pikir, seni kriya itu apa? Diingat-ingat pelajaran semasa kalian di SMP, ataupun mungkin di SD, ataupun mungkin barangkali kamu sering browsing di internet, apa itu seni kriya. Nah, seni kriya bisa kita baca di sini adalah salah satu cabang seni rupa yang menghasilkan benda kerajinan atau craft bahasa Inggrisnya yang bernilai seni dan membutuhkan keahlian tangan atau craftsmanship yang tinggi untuk membuatnya. Kemudian seni kriya menghasilkan benda seni seperti ukiran hias kayu atau dari batu, topeng, kemudian berbagai hiasan meja, misalnya anyaman, kemudian guci, mainan, ataupun kain soket, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, kita harus tahu dulu pengertian seni kriya itu menurut para ahli. Yang pertama di sini Timbul Haryono, yaitu pada tahun 2002 beliau merupakan dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Seni kriya adalah cabang seni yang menekankan pada keterampilan tangan yang tinggi dalam proses pengerjaannya. Dalam arti khusus, kriya adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan benda atau objek bernilai seni. Nah, ini menurut Bapak Timbul Haryono. Kemudian ada juga menurut Sudarso SP tahun 2000. Sudarso SP ini merupakan profesor bidang seni, berpendapat bahwa seni kriya adalah perkataan kriya memang belum lama dipakai dalam bahasa Indonesia. Perkataan kriya itu berasal dari bahasa Sanskerta yang dalam kamus Wojowasito diberi arti pekerjaan, perbuatan, dan dari kamus Winter diartikan sebagai demel atau membuat. Nah, ini menurut Bapak Sudarso SP. Kemudian lanjut. Nah, sejarah seni kriya. Sebelum kita membahas lebih lanjut atau mendalam tentang seni kriya, kita harus tahu dulu sejarahnya, biar wawasan kita semakin meningkat. Kriya merupakan cabang seni rupa yang memiliki akar kuat, yaitu nilai tradisi yang bermutu tinggi atau bernilai adiluhung, terutama di zaman klasik. Zaman klasik itu pada zaman dulu pokoknya. Zaman di mana kriya adalah media seni utama di Nusantara. Nah, Indonesia dulunya namanya Nusantara, Indonesia. Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan perkembangan sejarah kriya dari masa ke masa. Oke, kita lanjut di sini sejarah kriya. Yang pertama, kriya zaman klasik. Pada masa lalu, kriyawan keraton itu di dalam, yaitu di kerajaan-kerajaan di Jawa, menghasilkan karya seni dengan ketekunan dan konsep filosofi tinggi, serta menghasilkan produk dengan legitimasi seni yang diistimewakan. Terdapat pola pikir metafisis yang mengandung muatan nilai-nilai spiritual, religius, serta magis dalam benda kriya. Di samping itu, kriya juga didukung oleh tatanan budaya tradisional yang mencerminkan jiwa zaman. Kriya adalah seni murni yang diagungkan pada zaman klasik. Produk yang dihasilkan kriya di zaman klasik sendiri sangat beragam. Contohnya seperti keris dan senjata hias lainnya. Ini ada gambarnya, contoh keris. Sangat bagus sekali ya, coba kalian lihat di sini. Kemudian perhiasan emas dan perak. Nah, sampai sekarang perhiasan baik itu dibuat dari emas dan perak itu masih tetap digunakan, terutama oleh kalangan wanita. Kemudian yang ketiga, ukiran-ukiran kayu. Nah, biasa kita temukan ini di mana? Coba kita pikir, kita ingat, biasanya di pintu-pintu. Nah, kemudian keempat, topeng. Sebagai hiasan maupun benda pakai untuk upacara, biasanya ini pakai untuk kegiatan orang upacara-upacara adat ataupun untuk menari. Kemudian ada juga wayang. Nah, wayang ini dari apa membuatnya? Coba kalian ingat.
ya dari kulit. Nah, wayang. Oke, lanjut. Selanjutnya, kriya pada zaman Madya, yaitu semasa Islam sudah masuk ke Indonesia ataupun Nusantara dulunya. Pada zaman Madya atau zaman Islam di Indonesia, pemanfaatan kriya sudah mulai cenderung bergeser ke nilai gunanya. Nilai-nilai religius serta magis mulai hilang karena pengaruh Islam. Namun nilai-nilai spiritual dan tradisi dari budaya Nusantara tetap diagungkan. Benda-benda yang dihasilkan cenderung masih sama seperti pada zaman klasik. Ini contohnya masih sama seperti zaman klasik, ya, wayang kulitnya. Nah, ini wayang kulit ya, memang dibuat dari kulit hewan, misalnya kerbau, sapi, kambing dan lainnya. Oke, lanjut. Nah, ini di zaman modern, yaitu zaman kolonial Belanda, semasa Belanda itu menjajah Indonesia. Nah, pada era kolonialisasi Belanda, kriya semakin bergeser ke benda pakai sehari-hari yang dipandang sebelah mata nilai artistiknya. Di sini pengaruh asing mulai menguat dan kriya kalah bersaing terhadap cabang seni lain seperti seni lukis yang menjadi media utama di masa itu. Nah, pada zaman Belanda dahulu, seni kriya yaitu seperti keris ataupun wayang sudah mulai terlupakan. Bukan hilang, tapi banyak masyarakat pada zaman dulu itu berubah ke media lukisan. Nah, lukisan sendiri bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh lukisan orang-orang Eropa, yaitu Belanda ataupun negara lainnya. Pada saat itu kriya itu agak terasingkan karena pengaruh Eropa pada saat kita dijajah pada zaman Belanda itu sangat kuat. Nah, timbullah seni-seni lukis yang banyak muncul di masa itu. Oke, lanjut. Nah, saat ini atau seni kriya hari ini, itu bahasa kerennya, kontemporer. Nah, kriya hari ini kembali diapresiasi dengan sebagaimana mestinya dan tidak dibeda-bedakan seperti dahulu kala. Bahkan banyak seniman murni lokal maupun internasional dapat bersaing dengan mengusung kriya sebagai produk karyanya. Selain itu, kriya juga dapat bersaing dengan produk yang diproduksi secara massal. Kriya memiliki nilai lebih dari segi tradisi dan keterampilannya. Misalnya, kriya dapat menjadi oleh-oleh khas daerah tertentu. Kriya juga dapat menjadi produk eksklusif yang bernilai lebih tinggi karena hanya diproduksi dalam jumlah yang terbatas, tidak pasaran. Media seperti etsy.com juga mewadahi produk kerajinan tangan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Nah, maksud kriya hari ini atau kontemporer ini, pada saat ini seni kriya itu bukan hanya dibuat untuk benda pajangan saja, tetapi benda pakai ataupun termasuk ke dalam seni berupa terapan. Nah, saat ini ada macam-macam produk seni kriya itu bisa kita beli dengan murah sebagai buah tangan ataupun oleh-oleh, di mana saat kita berkunjung ke daerah lain, kita akan menemukan oleh-oleh berupa seni kriya khas daerah tersebut. Misalnya kalau kita di Bangka Belitung ini, ada batik, ada tenun cual, kemudian ada juga kerajinan dari timah itu seperti fiter itu dan sebagainya. Ataupun di Belitung khususnya kita dapat menemukan kerajinan yang dapat dijadikan oleh-oleh berupa kerajinan kerang. Bisa kita lihat di daerah pantai Tanjung Tinggi misalnya, Tanjung Kelayang dan sebagainya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas fungsi kriya. Berdasarkan pemahaman pada kriya yang dapat memiliki atau tidak memiliki guna, berikut adalah beberapa fungsi dari seni kriya. Yang pertama, benda hias. Di sini maksudnya kriya itu berfungsi menjadi benda hias, mengutamakan nilai keindahan yang dihasilkan. Nah, ini maksudnya seni kriya itu dibuat sebagai benda hias saja atau benda pajang, tidak terlalu ada nilai fungsional atau gunanya. Nah, yang kedua, benda pakai. Di sini kriya yang akan dipakai atau digunakan harus mementingkan kenyamanan dan keefektivitas fungsi dari benda yang dibuat. Kriya sebagai benda pakai harus tetap memiliki nilai estetis dan kekhasan lebih untuk dapat bersaing dengan benda desain produk yang diproduksi secara massal. Nah, yang ketiga, ada juga seni kriya itu berupa mainan, yaitu benda kriya mainan harus dapat berinteraksi dengan penggunanya. Misalnya kalau kita lihat itu banyak mainan-mainan anak-anak, misalnya dari kayu, dari kertas, besi ataupun bahan lainnya. Kemudian benda seni eksperimental. Hari ini kriya sering dijadikan sebagai media seni murni kontemporer untuk membuat karya seni yang eksperimental, seperti gedung yang ditutupi oleh rajutan pohon yang diberi hiasan dan sebagainya. Nah, ini semua dari fungsi seni kriya itu sendiri. Kalian harus bisa membedakannya dan bisa memaparkannya. Mana itu benda hias, benda pakai, mainan ataupun benda seni eksperimental. Oke, lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis seni kriya. Kriya secara umum dapat dibagi menjadi dua cabang.
atau paling utama dilihat dari bahan yang digunakan dan teknik pembuatannya. Berikut adalah jenis atau macam-macam seni kriya berdasarkan masing-masing klasifikasi bahan dan teknik pembuatannya. Oke, berikutnya jenis-jenis. Yang pertama di sini jenis seni kriya berdasarkan bahan yang digunakan. Yang pertama, kriya kayu, the art of wood, Inggrisnya itu. Menggunakan bahan dasar kayu, biasanya kriya jenis ini diolah dengan menggunakan teknik ukir atau bahan. Produk yang dihasilkan seperti topeng, ini ada gambarnya. Kemudian mebel itu peralatan rumah tangga seperti lemari, kursi, tempat tidur, dan sebagainya. Kemudian ukiran pintu, biasanya ukiran pintu ini kita lihat di pintu-pintu rumah tradisional, misalnya kalau di Jawa itu pintu rumah-rumahnya itu diukir. Bisa juga di sini kita lihat ada juga yang mengukir pintu ya dengan ukiran sederhana, misalnya seperti motif geometris. Oke, lanjut. Kriya keramik. Keramik yang dimaksud di sini adalah tanah liat yang kemudian dipanaskan, lalu biasanya diberi lapisan glazur atau lapisan pengkilap. Contoh kriya keramik adalah guci. Ini ada contohnya di sini. Guci ya. Ini benda hias ini. Kemudian piring apa? Piring yang biasa kita pakai untuk makan. Piring keramik tapi bukan yang plastik. Kemudian vas bunga. Nah, bunga biasa meja. Kemudian gelas dan lain sebagainya. Bapak rasa pasti kalian tahu kriya keramik. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kriya tekstil. Di sini kriya tekstil kain yang masih mentah, belum dijahit menjadi pakaian seperti kain batik, kain tenun, songket dan sebagainya. Nah, di sini yang masuk tekstil itu adalah seni kriya berbahan kain. Misalnya batik. Nah, ini ada gambarnya. Ada tenun. Nah, ini orang yang sedang menenun. Nah, lihat di sini ada contohnya. Ini hasil karyanya. Dan ini batik. Ada juga contoh yang lain, misalnya rajutan dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kriya logam adalah bahan yang keras sehingga teknik umum yang digunakan adalah dengan mencairkannya lalu mencetaknya. Istilah seninya bipalpe adalah teknik cetak yang biasanya digunakan membuat cetakan dua sisi yang simetris seperti kerang. Nah, seperti kulit kerang itu kan simetris. Jadi seperti itulah cetakan orang membuat perhiasan. Contohnya perhiasan, patung, miniatur, peralatan makan dan lain-lain. Nah, ini ada contohnya. Ini seperti lampu Aladin ya, tapi dibuat untuk benda hias. Saya lihat sangat bagus sekali, berwarna keemasan. Ini pasti punya harga yang mahal tentunya. Kemudian di sini di samping perhiasan, patung, miniatur dan peralatan makan, ada juga yang menggunakan pelat logam seperti tembaga, kuningan dan aluminium. Contohnya kaligrafi dari kuningan yang biasa kita lihat mungkin di masjid, mungkin di rumah kalian juga ada kaligrafi timbul yang dari logam. Oke, lanjut. Nah, kriya kulit. Kriya kulit adalah kulit binatang, salah satu bahan kerajinan tangan tertua sebelum manusia dapat memproduksi kain sendiri. Contoh, kriya kulit meliputi dompet, sepatu, gesper, wayang, dan sebagainya. Nah, dulu sebelum kita itu ada kain atau baju, orang-orang zaman dahulu kulit dijadikan menjadi baju mereka sehingga mereka terlindung dari kedinginan ataupun kepanasan. Jadi kulit itu merupakan bahan kerajinan yang tangan tertua sebelum manusia itu memproduksi kain sendiri. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kriya bahan campuran. Bahasa kerennya mixed media. Nah, ini maksudnya adalah bahan yang menggunakan media alternatif untuk menciptakan produk kriya seperti kulit telur. Ini contohnya kulit telur yang dihias jadi sangat indah sekali. Kemudian pecahan kaca. Ini Bapak tidak memberikan contoh. Kemudian kain perca, contohnya di sini. Nah, ini kain perca ini ya, dan lain-lain. Ini contoh dari kertas ini, dibentuk menyerupai burung merak. Ini bahan campuran ya, jadi apapun dapat bisa dijadikan seni kriya ataupun bahan seni kriya. Nah, contoh lain di sini, contoh yang lainnya dari bahan khas menggunakan logam paku. Selain menggunakan bahan khas, benda seni murni ini juga menggunakan tingkat eksplorasi yang radikal ataupun eksperimental. Contoh dari susunan paku yang menyerupai kuda yang punya sayap ataupun Pegasus. Oke, lanjut. Oke, tadi kita membahas seni kriya berdasarkan bahan. Sekarang kita akan membahas jenis seni kriya berdasarkan teknik pembuatannya. Lanjut. Yang pertama sekali, kriya ukir atau pahat. Memahat atau mengukir berarti membentuk bahan dengan alat jukir yang sesuai dengan bahan. Teknik ini biasa digunakan pada bahan kayu dan batu. Nah, ini contohnya dengan bahan kayu. Nah, ini hasilnya sudah selesai. Ini juga kayu. Ini batu ya. Ini batu-batu alam yang dipahat sedemikian rupa membentuk objek tertentu.
Sangat bagus sekali. Oke, lanjut. Kriya anyam. Nah, ini sering kali kita mendengarnya. Bahkan di kampung-kampung kalian ada wisata anyam ya. Kriya anyam, menganyam adalah mengatur bilah atau lembaran-lembaran secara tindih-menindih dan silang menyilang material yang biasanya bahan yang lentur seperti rotan, sarutan bambu, plastik, daun pandan, janur, dan lain-lain. Ini contoh kecilnya. Nah, ini dari bambu, ini dari daun pandan, ini dari daun kelapa atau janur ya. Sangat bagus sekali. Kita harus bisa juga membuatnya. Oke, lanjut. Kriya tenun. Menenun adalah proses membuat kain dari benang dengan cara tradisional ataupun manual dengan menyilangkan dua jajaran benang yang saling tegak lurus. Ini contoh alatnya. Ini adalah alat tenun, bukan mesin. Ini memang manual ya. Bisa kita lihat gambarnya di sini. Oke, lanjut. Kriya batik. Nah, batik di sini adalah seni menggambar pada kain dengan teknik menutup kain menggunakan lilin atau malam pada bagian yang tidak diinginkan untuk diwarnai. Sehingga ketika kain dicelup untuk diwarnai, bagian yang telah ditutupi malam tersebut membentuk motif yang telah digambar sebelumnya menggunakan lilin. Nah, batik pasti kamu sering mendengarnya bahkan memakainya. Tapi di sini kita membahas tentang batik yang dibuat dengan cara manual, bukan dengan menggunakan sablon ataupun printing. Nah, ini contohnya. Lanjut. Kriya rajut atau merajut adalah teknik membuat kain, pakaian atau perlengkapan busana dari benang rajut dengan menghilangkan sehelai benang sehingga membentuk formasi yang diinginkan sekaligus membentuk helaian kain. Ini contohnya. Biasanya dari benang wol ataupun benang-benang yang agak besar sehingga menghasilkan produk yang sangat indah sekali. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir tentang jenis karya berdasarkan teknik. Karya teknik khas. Contohnya di sini paper quilting, paper craft, origami, dan masih banyak teknik alternatif lainnya yang dapat digunakan untuk menciptakan benda kriya. Beberapa seniman murni juga mengembangkan teknik khas yang mereka ciptakan sendiri untuk menghasilkan karya yang original ataupun berbeda dengan yang lain. Nah, ini contohnya paper quilting, paper craft, ataupun origami di sini. Nah, maksudnya di sini selain itu juga ada teknik-teknik yang khas dikembangkan. Kita juga bisa mengembangkan teknik kita sendiri untuk menghasilkan produk yang berbeda dengan orang lain. Misalnya kita itu harus bereksperimental ataupun mengarang, menciptakan produk sendiri sehingga berbeda dan akan menghasilkan produk yang belum ada orang membuatnya karena itu merupakan produk kita sendiri dengan teknik kita sendiri. Oke. Nah, kesimpulan. Pada dasarnya kriya adalah suatu kegiatan kreatif yang melibatkan keterampilan tinggi untuk menghasilkan benda kerajinan yang bernilai seni dan bisa memiliki fungsi. Kriya dapat menjadi seni hias yang eksklusif maupun menjadi benda koleksi yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Seni ini terbagi menjadi berbagai bahan seperti kayu, logam, tekstil, keramik, dan sebagainya. Kriya juga dapat melibatkan beberapa teknik seperti kriya ukir, kriya rajut, tenun anyam, dan teknik khas lainnya. Nah, ini penjelasan materi kita yang pertama tentang seni kriya pada pelajaran Mulok Seni Kriya ini. Aku harap kalian mengerti dan kembali mempelajarinya, bisa itu melalui internet, buku-buku yang lain, ataupun bertanya kepada ahlinya. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Apa yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, baik itu japri Bapak ataupun melalui jalur pribadi, WA, ataupun alat komunikasi lainnya. Dan tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, dan utamakan, terapkan atau menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan tetap di rumah. Oke, mungkin itu saja dari Bapak pada kesempatan hari ini. Bapak Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.